صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام شيخنا ورب أرواحنا بإحجاج يوم بالجود الخير إلى وجههم على الهدى والحبيب الرحمن السلام بحسن السلام وأصولهم وفروعهم ودورهم دور عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Asli berapa orang? Asli berapa orang? Mereka datang langsung itu. Apa udah? Orang datang dia mengaji yang fikih ilmu buat wudu buat air pada kata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bagaimana? Dibilangin pada. Ini dari sebelum maghrib ke sini ya. Yang orang sini akan datang cepetan menjaga Quran doa. Cepetan menjaga Quran doa yang terletakkan di kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'ul mutanajjisu. Al-ma'ul mutanajjisu. Yatanajjasu. Yatanajjasu. Al-ma'ul qalilu. Al-ma'ul qalilu. Yuqo'in najasati. Yuqo'in najasati. Fihi. Wa illam yataghayyar. والماء الكثير لا يتنجس بوقوع
فيه إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسببها وإذا زال تغيره بنفسه أو بماء يسير طاهرا ومتطهرا ولا يدهر إذا زال تغيره بشيء آخر. Amin. Bisa berhenti dari sini nanti, satu aja nanti. Pada kayaknya nggak tahu nanti pada datang dari sebelum maghrib di sini mungkin orang sini ya, nanti orang sini nggak tahu orang semua. Tapi kemana? Bisa berhenti dari sini. Karena kedalamnya udah pada datang orang sini bagaimana? Tinggal tempat ini kalau insyaallah. Kalau yang lain tuh, ada sebelum maghrib di sini, nanti bukan pada cepat-cepatan ke sini, tar sampai kiamat nanti begitu. Bagaimana anak sih? Bagaimana? Ibu kerja ada. Juga capek, juga sibuk, ya kerjaan, waktu kesini, bukan waktu buat ente, buat kampung kita nih, bukan buat beli ente, buat kampung kita. Nah, tinggalin ntar, bukan ngomong nih, bukan ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala an-naf'a bihi wa barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala. Mana sedih Mas Man? Itu oke bagaimana nafsu? Bagaimana? Bagaimana? Quran pada datang. Ilmu pengajian ilmu sehari-hari pada datang. Kita kira orang ngerti aja. Itu luangnya waktu sebelum maghrib pada sampai sini mengajar di jamaah biar orang tinggal jamaah juga anak sini. Bagaimana datang atu nanti nggak pentingin nanti menjadi wajib buat nanti kejar Quran nanti juga nggak pentingin sama juga. Salamin itu yang lain tuh bilangin, ada kali-kali bilangin. Agak usah kali-kali dibilangin nanti. Suara ya, datang suara ya. Aduh, sawah, sawah pakai mana sawah? Atuh kelihatan sawah, mana sawah? Datang, ada sawah, ini pada dikit pada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah ala man naf'a bihi wa barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'ul mutanajjisu. Jadi pada bagian air itu ada tiga. Pertama disebut dengan air yang suci mensucikan. Yang kedua adalah air yang suci tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air mutanajjis tuh. Jadi bahas kemarin tuh. Dibahas yang dibilang air suci mensucikan, juga air yang suci tidak mensucikan. Yang masuk pada intinya adalah air mustakmal. Nah, sekarang air mutanajjis. Hanya satu orang kan nggak ada sawah. Bagaimana? Jadi ada air yang ketiga yang disebut dengan air mutanajjis itu. Jadi bedain antara
najis dengan bukan najis, bedain tuh. Nanti mesti ngerti, mesti pahamin tuh antara najis dengan bukan najis tuh. Kalau najis adalah bendanya tuh, materinya, emang dia najis, selama-lamanya tidak bisa disucikan. Kayak kencing, kemudian tai, itu adalah yang disebut dengan najis. Nah, jadi barangnya itu, bendanya memang apa? Najis. Selama-lamanya tidak bisa diapakan? Bersihkan, tuh begitu ya. Kemudian ada mutanajis. Mutanajis adalah sesuatu yang asalnya bersih, sesuatu yang asalnya suci, kejatuhan najis, maka disebut dengan najis tuh. Bedain tuh. Jadi ada kalimat najis, ada kalimat najis tuh. Nanti baru datang ada sebelum upload kemarin itu baru datang. Mana yang lain? Mana si Dimas? Mana si? Pada itu. Upload di sini jamaah. Yang anak sini bukan dulu-duluan datang belakang-belakang. Jadi bedain tuh ya antara najis dengan mutanajis. Jadi najis itu bendanya, najis materinya najis tuh. Kemudian kayak tai itu najis tuh. Tai itu najis dan selama-lamanya tidak dapat diapakan? Sucikan. Kemudian air kencing dia najis, selama-lamanya tidak dapat sucikan tuh. Ada yang disebut dengan mutanajis. Asalnya dia suci, asalnya dia bersih, kemudian kejatuhan apa itu? Najis, maka disebut dengan mutanajis tuh. Dan begitu ya. Ente lagi jalan tuh, lagi jalan, tahu-tahu ada burung dara di atas berak tuh, karena ente tukang berak, burung dara akhirnya. Ini ulang lagi ya, jangan miara burung dara ya, jangan miara burung dara, jangan mainin burung dara. Itu kerjaannya kaum Lut gitu. Di antara kerjaannya kaum Nabi Lut adalah suka mainin burung dara. Kalau miara lepas, bukan diapain, bukan mainin bukan. Kalau sekarang kan mainin, lepas di Monas nih, berapa kilo nih? Kadang-kadang jadi taruhan kan begitu, jadi judi itu. Kita yang boleh tahu, yang boleh ngerti jangan. Kitabnya apa kan? Kitabnya namanya Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, yang karang Syekh Abdul Rahman bin Abdul Salam As-Sufuri rahimahullah. Itu beliau mengutip ucapan daripada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, man la'iba bil hamami lam yamut hatta yadhuqa alamal faqri. Orang yang bermain dengan burung dara, maka dia tidak mati sebelum merasakan pahitnya, pedihnya kefakiran atau kemiskinan. Ini yang bilang ulama ini. Siapa yang bilang tadi? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu. Ente yang udah punya, dipiara boleh kan? Boleh, silakan. Ente pelihara sebanyak-banyaknya boleh, sampai rumah ente bergerak semua. Boleh, nggak masalah tuh, silakan tuh. Tapi jangan dia main. Nah, kalau mainin bini mendingan. Jadi menurut bahasa itu deh, ya. Jadi burung dara ente punya silakan, pelihara orang boleh, tapi jangan dia main itu. Kemudian yang udah punya sering mainin, jangan dimainin lagi deh tuh. Kalau bisa diapain tuh? Lepasin aja udah tuh. Tuh burung mau kemana terserah tuh. Nanti kan sudah datang burung undangan tuh. Biarin aja udah. Kalau yang tukang main burung, nih tukang main burung, biasanya ngakalin burung apa? Burung bandaran tuh. Sengaja emang disiapin dondang, dalamnya kasih jagung. Pengalaman aneh begitu. Jadi itu dondang kosong, tahu kan dondang itu? Yang kecil bukan yang gede, yang gede buat ayam. Yang kecil tuh, yang segini ukurannya tuh, kan dalamnya diketahui apa itu? Kalau jagung tuh, sengaja tuh, burung banyak nih. Kita punya burung megang, kemudian teritis, lorong. Ini apa tuh kalau pelihara kan dulu
apalagi itu burung macam-macam, salam, ya, salam, belantong, agak jagung kan ya, setan, macam-macam burung tuh, iya macam-macam. Kalau lagi beli burung tuh di ngestel, pegang jabitnya, gitu ya. Apa tuh jabitnya? Jabit udang ya, atau kaki lihat kering pulangan nih. Kalau ente punya tempat kaki kering nih pulangan. Kalau ente kakinya basah, nggak pernah pulang ke rumah. Jadi itu begitu. Ente kalau bisa jangan miara gitu. Miara boleh tapi jangan dia main tuh. Mainin tuh. Ente kalau miara juga, mainin juga. Tadi yang bilang Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala, kata beliau, orang yang main dengan burung dara, artinya main burung dara, dia tidak mati sebelum merasakan pahitnya, pedihnya kefakiran atau kemiskinan. Ya, cak ente ngerasain susahnya luar biasa, terang-terang tadi mainin apa itu? Burung dara, dilepas di Monas, dilepas di Gunung Sahari, macam-macam dilepas tuh. Nanti kalau udah di atas tuh 3 terapak keplek ya. Begitu, nah ini burung bagus nih, nggak ablang. Dari atas langsung cut ke kanan, langsung mati tuh. Kadang yang ablang burungnya, pas kalau terakhir bawah ablang, nah jelek nih burungnya, ketahuan nih. Jelas begitu ya. Jadi yang dibilang najis tadi adalah bendanya najis, materinya najis. Yang disebut dengan mutanajis adalah sesuatu yang asalnya bersih, yang asalnya suci, kejatuhan najis, maka disebut dengan mutanajis. Jelas begitu, yang ngerti ya. Nah kemudian tadi contohnya tuh ada burung dara lagi terbang, tadi dia berak karena ente itu apa? Berak tuh. Orang kalau kerjaannya begitu, nanti begitu lagi balasan dari Allah. Jadi Allah yang bilang, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Ente berbuat baik sama orang, apaan aja, ngasih makanan, ngasih duit, ngasih kopi, ngasih teh, ngasih macam-macam yang ente punya. Nanti Allah balas sesuai dengan kerjaan ente. Nanti ada aja orang yang kirimin apa ente, kirimin duit, kirimin apa lagi, kirimin teh. Ente ngasih orang teh mulu, nanti Allah ngirimin teh mulu buat ente. Makanya ente orang jangan beli sama Allah, apa aja, burung sama kucing, pokoknya kami sering aja itu. Jangan pakai beli kita tuh punya apaan yang kita punya kasihin. Kita punya tetangga, kita punya murid, kita punya apa kasihin. Nanti balasannya kayak begitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Jadi kebaikan yang ente kerjain itu nggak pernah hilang, pasti Allah ganjar, pasti Allah balas. Tadi itu ada burung terbang ke kepala ente, tahu-tahu dia berak, karena tahu tuh burung ente tukang berak, diberakin tuh. Capek diberakin. Dan ente kalau yang datang tukang berak bilang, lo cebok dulu lalu balik. Tukang berak. Sebako, sekretari ngomong sebako ditakan gas nggak sepiring. Ngomong sebako, ngomongnya berak ngomongnya. Nah itu ya jelas ya. Jadi sesuatu yang asalnya bersih, yang asalnya suci, kejatuhan tahi, maka hukumnya menjadi apa tadi? Najis. Bedain tuh antara kalimat najis dengan kalimat najis. Ngerti ya? Yatanajjasul ma'ul qalilu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit, ingetin tuh, ada air yang disebut dengan air yang sedikit, ada air yang disebut dengan air yang banyak. Ingetin lagi tuh, ada ulang-ulang sengaja. Ada air yang disebut dengan air yang sedikit, ada air yang disebut dengan air yang banyak. Air yang sedikit, air yang ukurannya tidak mencapai 2 bulan. Sementara air yang banyak, air yang ukurannya mencapai 2 bulan. Berarti berapa volumenya?
Kalau ini air yang sedikit, ukuran volume airnya tidak mencapai 216 liter. Kalau ini air yang banyak, ukuran airnya mencapai 200. Jelas begitu ya? Jadi ada air yang sedikit, ada air banyak. Air yang sedikit, air yang ukuran volumenya tidak mencapai ukuran 2 kula. Air yang banyak, air yang mencapai 2 kula. Tadi 2 kula sama dengan kurang lebihnya 216 liter. Ingetin ya. Nah ini air yang sedikit bisa menjadi najis. Ingetin tuh. Jadi kalau udah dibilang air sedikit, itu udah ngerti itu. Berarti ini air ukurannya tidak mencapai 2 kula. Dia bisa menjadi najis, bisa bernajis biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar, dengan sebab jatuh najis di dalamnya sekalipun tidak berubah. Ente punya air di rumah seember. Ember di rumah ente ukurannya hanya mencapai 150 liter. Sedikit banyak tuh? Sedikit tuh. Begitu ya. Kemudian tahu-tahunya pas ente lihat ada ayam tuh. Ayam kemudian berak. Kemudian jatuh di mana tuh? Di ember yang isinya air tadi. Yang air ini hanya mencapai 150 liter. Nah ini lihat. Ente lihat warna airnya tetap apa? Tetap putih, nggak berubah tuh. Mustahil berubah dong itu. Masa nggak berubah? Nih airnya ayam antik nih. Yang dipotong, airnya tai putih. Kan ada yang cemani ya, ayamnya hitam semua tuh. Dari kuku, dari lidah sampai apa itu? Sampai kaki semua itu semua cemani itu. Ayam-ayam hitam dibilang itu. Nah itu deh. Jadi kalau seandainya ada ayam berak masuk di air yang ente punya, air ini tadi ukurannya hanya mencapai 100 liter. Nah berarti airnya air apa itu? Sedikit. Ente lihat pas ini ayam berak, ente lihat ini warnanya udah lain nih. Udah warna apa itu? Udah warna dai. Satu udah berubah, maka ini air sudah dihukumkan sebagai apa? Udah najis. Atau ente lihat sama sekali nggak berubah. Pas ada kucing masuk ke kamar mandi, ngencingin bak mandi ente punya, airnya kurang dari 2 bulan, nggak berubah. Warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, baunya nggak berubah, maka ini air sekalipun nggak berubah karena tadi airnya air apa tadi? Sedikit. Maka ini air sudah berubah menjadi apa tadi? Bukan najis. Ngerti ya? Paham ya? Jadi air yang sedikit kalau sudah kejatuhan najis sekalipun tidak berubah maka hukumnya sudah berubah menjadi apa? Najis. Ada ketiga tadi. Ziarah ke wali hukumnya apa? Ziarah ke wali hukumnya apa? Sunnah. Ingetin ya? Ingetin ya itu berkali-kali ya ingetin. Ziarah ke wali hukumnya apa? Sunnah. Semua kitab ulama kita dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala rahimah mengatakan ziyaratu quburis salihin wal awliya wal anbiya sunnatun atau mustahabbatun. Menziarahi kuburan orang-orang soleh, kuburan para waliullah, kuburan para nabi hukumnya apa? Sunnah. Sementara menuntut ilmu agama hukumnya apa? Wajib. Ente kadang-kadang ngalahin yang sunnah, ngalahin yang wajib buat ngejar apa? Sunnah. Inilah kecuali memang pengajian nggak ada, kan begitu? Pengajian nggak ada. Ente malam Sabtu tahu di mana? Adalah malam Jumat di Busyoro. Ente kerja ziarah. Ziarah hukumnya apa? Sunnah. Menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Ente ngalahin barang yang wajib terhadap barang yang apa? Sunnah. Sementara aulia, salihin, lagi ambil itu orang-orang yang semua mengerti hukum syariat dan mereka semua awalnya para wali kasih Allah, semua mereka awalnya apa? Adalah belajar agama. Terus
mereka ada yang puluhan tahun belajarnya, ada yang sampai sebelum nikah masih belajar. Waliullah demikian. Dan mereka, kalau ada orang yang ziarah pada mereka, mereka sambut. Tapi ente jangan sampai ninggalin apa aja, ninggalin yang wajib. Anda tetap suka yang fardu, iya. Ada yang fardu di atas fardu kan? Nuntut ilmu agama, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Orang sekarang depan ziarah, ninggalin apa? Ninggalin yang wajib. Dasar ente, selama guru ente masih apa? Masih ngajar, berarti masih ada ente kewajiban buat apa? Belajar ilmu agama. Ente ada haul ini, ada ziarah ini, ikut jangan. Kalau bisa dapat dua-duanya, kalau bisa, tapi bisa nggak dua-duanya? Nggak bisa. Ente pengen naik pesawat jet tapi kan nggak mungkin. Kan duitnya nggak punya, duitnya ente, duitnya. Tahu kan ente? Ente duitnya, ente duitnya ente. Berkali-kali kadang Allah orang siapa ninggalin yang wajib ngejar yang apa? Ngejar sunnah. Wa illa kecuali emang pengajian belum buka, guru ente belum mulai pengajiannya kan libur belum? Ente belum akan waktu buat apa? Buat siarah, buat haul segala macam silakan diperbolehkan. Tapi malah kalau udah dibuka masih kembali guru ente tetap ngajar, jangan apa? Jangan takut ngejar ziarah, ngejar yang sunnah, sementara negara apa? Negara yang wajib. Tetap ada supaya iya, ilmu agama di atas segalanya ente. Jadi itu strateginya begitu ya. Ada bukan gak suka ziarah, ada senang ziarah, tapi ente jangan begitu. Kalau bisa dua-duanya. Kalau ente bisa kayak ulama-ulama dulu kan begitu. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy'ari rahimahullah, itu beliau bisa di mana-mana adanya. Orang kampung A bilang di sana ada beliau, kampung B bilang di sana ada beliau. Kita bisa begitu. Atau kopi paling, gede gitu, asam gitu. Ya itu begitu ya. Nanti yang ada ngaji yang boleh tahu kira-kira memang ini ada acara ziarah, ini ada acara pengajian rutin. Ente kejar mana itu? Haji yang rutin ente kejar. Sekali lagi bukan anti ziarah ya, tapi apa? Ente kejar yang hukumnya apa? Hukumnya wajib. Nah seperti tadi ya. Jadi air yang sedikit dia hukumnya bisa menjadi apa tadi? Mudah najis dengan sebab kejatuhan najis, sekalipun ini air tidak apa? Tidak berubah. Tadi itu ente punya air di rumah, bak mandi. Bak mandi di rumah ente ukurannya hanya 100 liter. Berarti airnya air apa itu? Sedikit tuh, gitu. Jelas ya? Bapak ente, bapak ngerti kan bapak? Dedi, bapak, dedi, papi itu sama. Mereka bisa akan dari kampung jadi mana dedi. Bapak ente ngambek minta izin sama mami ente pengen kawin lagi nggak dikasih. Akhirnya nih bapak ente kencingin tuh Pak Mandi. Mak ente bilang tuh kayak anak kecil mbak, kalau gede gue mau kawin lagi. Itu air sedikit, hanya dari berapa? 100 liter. Bapak ente sering minum air putih, kan kecilnya apa itu? Putih nggak kecilnya? Putih nggak? Putih. Ente nggak sering nggak air putih? Kalau sering air putih, kecilnya apa? Putih. Gitu. Bau nggak? Bau. Ente kan berak. Gue mau sholat. Ke bawah ngaji gerak. Jadi air itu putih ya. Bangga ente rajin air apa? Air putih itu. Ente lihat rasanya kita rasain. Bapak gue hebat juga. Nggak ada rasa kencingnya. Kemudian warnanya warna apa? Warna putih. Kemudian baunya
sama sekali nggak ada. Sekalipun nggak ada sama sekali perubahan pada itu air yang sedikit, karena tadi sudah 3 total najis, maka ini air yang sedikit hukumnya menjadi apa? Najis. Jelas ya, begitu ya. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alayka rafi'an syai wal darajih. Ya Rasulullah, salamun alayka ya rafi'an syai wal darajih. Ya Rasulullah, salamun alayka ya rafi'an syai wal darajih. Allah